Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Diah Yunita dari Unit Kerja SMK Negeri 10 Jakarta. Saya adalah peserta pelatihan upskilling dan reskilling untuk guru SMK berstandar industri gelombang 3 tahun 2024. Pendidikan dan latihan ini diselenggarakan oleh Balai Besar Penjamin Mutu Pendidikan Vokasi, Bisnis Manajemen dan Pariwisata. Baik, dalam kesempatan kali ini saya akan mendemonstrasikan klaster pengelolaan arsip. Silakan menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini saya akan melaksanakan tugas sehari-hari yang dilakukan di kantor, yaitu salah satunya adalah melakukan pengelolaan arsip, di mana di dalam pekerjaan saya bisa melakukan pengelolaan arsip baik secara digital maupun secara manual. Maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan cara penyimpanan melalui digital. Yang pertama adalah saya akan melihat surat-surat yang diterima maupun surat yang mungkin nanti akan saya kirimkan sebagai balasan kepada perusahaan yang mengirimkan surat kepada perusahaan kami. Yang pertama yang harus saya lakukan adalah saya masuk ke dalam email, ya. Di sini saya menerima surat, ya. Menerima surat dari beberapa perusahaan, ya. Di sini ada dari perusahaan Fadila Beauty. Nah, langkah yang harus saya lakukan pertama kali adalah saya melihat benar ini surat dari Fadila Beauty Carpet kepada perusahaan kami, yaitu PT Mega Dia Furniture. Nah, di sini suratnya adalah surat pesanan. Kemudian saya lakukan pendownloadan. Nah, di sini setelah surat sudah saya download, maka proses selanjutnya adalah saya lakukan penyimpanan. Dari hasil download di sini ada proses penyimpanan, saya pindahkan, saya lakukan penyimpanan di file tempat saya menyimpan berkas. Sini pengelolaan arsip, surat masuk. Nah, di sini karena suratnya adalah surat pesanan, maka saya masukkan ke dalam surat pesanan. Seperti itu. Setelah itu, yang saya lakukan selanjutnya adalah melakukan pengeprintan terhadap surat. Seperti ini. Saya klik satu, saya lakukan print. Ini surat sudah saya download dan sudah saya print, sudah saya simpan juga. Kemudian tinggal menunggu arahan dari pimpinan untuk melakukan tindak lanjut, apakah nanti pesanan dari PT Fadila Beauty Carpet bisa ditindaklanjuti oleh bagian produksi maupun bagian yang lainnya. Kemudian saya juga menerima surat dari perusahaan di sini, yaitu PT Sihab Perkasa. Nah, kemudian surat ini sudah saya simpan, sudah saya download, dan hasilnya adalah sudah saya masukkan ke dalam surat pesanan furniture. Nah, karena pimpinan sudah memberikan tindak lanjut terhadap surat ini, maka yang harus saya lakukan adalah saya membalas surat tersebut. Nah, di sini saya tulis kepada Sihab Perkasa, subjek
surat pengiriman barang. Kita berikan kata pengantar dengan hormat. Dengan ini kami kirimkan barang-barang sesuai dengan pesanan saudara. Semoga barang dapat saudara terima dengan baik. Atas perhatian saudara, kami ucapkan terima kasih. Hormat kami, PT Mega, Direktur PT Mega Dia Furniture. Nah, kemudian berkas yang akan saya lampirkan adalah, karena ini adalah surat keluar, maka saya akan mengirimkan surat keluar, yaitu surat pengiriman barang kepada PT Sihab Perkasa. Nah, di sini saya ambil filenya di dokumen surat keluar yang sudah saya buat, lalu saya lakukan kirim. Karena sudah bertanda biru, berarti bisa untuk dilakukan pengiriman. Nah, kemudian pesan sudah terkirim, kita sudah lihat, dan di sini sudah terkirim kepada PT Sihab Perkasa surat pengiriman barang. Baik, jadi berkas yang bisa saya lihat di sini seperti ini, yaitu dari PT Mega Dia Furniture dengan nomor 0 sekian kepada Direktur PT Sihab Perkasa, Jalan Kamal nomor 2, Cengkareng Timur, perihal pengiriman barang. Barang yang dikirimkan berupa jenis macam-macam furniture kantor. Nah, di sini saya bisa lakukan pengeprintan. Seperti ini. Satu. Saya lakukan print. Saya sudah menerima surat dari PT Fadila Beauty Carpet, dan kemudian saya juga sudah menerima surat pesanan dari PT Sihab dan sudah diberikan disposisi oleh pimpinan untuk dilakukan tindak lanjut. Langkah selanjutnya adalah saya mengirimkan surat kepada PT Sihab, yaitu berupa surat pengiriman barang seperti ini. Maka selesai tugas saya untuk melakukan penerimaan email dan mengirim email sampai dilakukan penyimpanan secara digital, dan saya sudah melakukan penyimpanan dan pengeprinannya. Baik, langkah selanjutnya setelah kita melakukan penyimpanan di dokumen atau arsip yang ada di laptop atau komputer, maka yang harus kita lakukan untuk pembackupan data, caranya adalah kita masuk ke Google Drive. Nah, di sini adalah proses atau kita gunakan prosedur penyimpanan file atau arsip ya dengan menggunakan Google Drive. Yang pertama adalah kita bisa membuka file kita. Di sini saya sudah lihat ada beberapa
folder dari surat keluar dan ada beberapa folder dari surat masuk. Kemudian saya lakukan penyimpanan ke Google Drive. Ya. Ke sini. Kita tunggu beberapa menit agar proses dari penguploadan data bisa terlaksana. Kemudian, langkah selanjutnya juga kita bisa melakukan penyimpanan untuk surat yang berikutnya. Masih dalam proses, ya. Oke. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa sudah ada proses penyimpanan melalui Google Drive. Selanjutnya, kita ambil lagi surat yang lain, yaitu surat masuk. Kita tarik seperti ini. Kita pindahkan ke Google Drive. Lepas. Seperti itu. Kemudian kita tunggu sampai proses penguploadan selesai. Ya, di sini ada 19 dari 30 data. Kita tunggu beberapa saat lagi sehingga kita bisa melihat apakah proses penyimpanan melalui Google Drive telah berhasil. Saya lihat di sini sudah masuk, ya. Nah, di sini surat masuk telah terupload di Google Drive. Begitulah prosedur penyimpanan surat baik secara manual maupun secara digital dilakukan. Sangat mudah kan? Oke, kita akan lanjutkan pada langkah berikutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kesempatan kali ini saya akan melakukan tugas pengelolaan arsip, di mana tugas pengelolaan arsip adalah tugas rutin yang harus dilakukan oleh seorang sekretaris dalam pelaksanaan tugas sehari-harinya. Nah, di sini untuk pengelolaan arsip saya membutuhkan berbagai macam peralatan yang kita bisa lihat di sini. Saya menggunakan peralatan seperti perforator, saya bisa gunakan lem, pulpen, ya, gunting, pensil, staples, maupun alat penjepit kertas. Nah, di sini juga ada isi dari staplesnya. Nah, kemudian di sini saya juga menggunakan arsip, map arsip atau map Snellhekter, karena pengerjaan arsipnya pekerjaan yang sederhana. Nah, kemudian untuk arsipnya saya siapkan juga daftar klasifikasi arsip. Dan di sini daftar klasifikasi arsip yang saya gunakan adalah dengan sistem masalah atau subjek. Nah, saya mendapatkan surat, ya, kami mendapatkan surat dari berbagai macam perusahaan. Nah, di sini ada dari PT, ada dari perorangan, ada juga dari perusahaan-perusahaan. Nah, nanti kita akan melakukan penyimpanannya. Kemudian saya juga sudah membuatkan di sini guide. Ini guide yang saya buat secara mandiri, ya. Di sini ada guide primer dan juga guide sekunder. Nah, guide primer ini dan guide sekunder ini sebagai pembatas untuk surat-surat dengan permasalahan yang berbeda. Dan kemudian saya juga menyiapkan buku agenda, ya, buku agenda untuk penetapan penyimpanan surat, karena di dalam buku agenda terdapat kode atau subjek yang akan kita simpan. Nah, kemudian di sini hal yang harus saya lakukan pertama adalah saya membuatkan daftar checklist
Untuk prosedur pengamanan arsip maupun penyimpanan arsip agar arsip menjadi aman dan terhindar dari pencurian atau segala macam kerusakan terhadap arsip. Nah, di sini saya sudah buatkan daftar checklist untuk keamanan arsipnya. Kemudian daftar checklist untuk meminimalisir pencurian. Nah, untuk pekerjaan arsipnya berarti kita harus sesuai prosedur. Di sini ada prosedur keamanan dengan menggunakan peralatan-peralatan yang memang layak untuk dilakukan penyimpanan. Yang kemudian kita juga bisa menggunakan penyimpanan arsip sesuai dengan standar operational prosedur organisasi. Kemudian arsip fisik maupun arsip digital harus disimpan sesuai dengan prosedur organisasi. Di sini sudah saya buatkan lembar untuk prosedur penanganan arsip, pengamanan arsip, keselamatan arsip, dan menghindari terhadap pencurian arsip. Nah, kemudian pekerjaan yang harus saya lakukan terlebih dahulu adalah saya mendapatkan surat, artinya ini adalah surat masuk. Nah, untuk surat masuk, saya lihat di sini, saya buatkan kodenya. Di sini ya, ada surat masuk, surat lamaran pekerjaan. Saya melihat di sini surat lamaran pekerjaan dengan subjek tersebut ada di kepegawaian, A kepegawaian, A3 rekrutmen pegawai. Berarti di sini saya menulis A.3. Selanjutnya di sini ada surat keluhan dari PT JA Solusindo Global. Surat keluhan ada di C pemasaran, C pemasaran, berarti masuk ke C1. Berarti di sini saya tulis C1. Selanjutnya ada surat dari PT Midi Maju Bersama, yaitu perihal konfirmasi pesanan. Di sini berarti saya akan mengisi ke C2, konfirmasi. C2. Lanjut, ada surat penawaran kerjasama dari PT Syarit Sport. Nah, di sini kita masukkan ke dalam penawaran. Berarti C4. Selanjutnya, ada surat dari PT Siha Perkasa perihal perkenalan. Berarti saya masukkan di sini C6, perkenalan. Selanjutnya, ada surat dari PT Tia Utama Mandiri, yaitu permintaan penawaran. Berarti saya masukkan ke C7, permintaan penawaran. Selanjutnya ada surat dari PT Sihab Perkasa, surat pesanan. Ya, surat pesanan berarti C8. Selanjutnya ada surat dari Lestari Travel Agency berupa pelunasan sisa tagihan jasa travel. Berarti ini surat pelunasan pembayaran. Berarti masuk ke surat pembayaran. Oh maaf, surat tagihan. C10. Lanjut. Ada surat dari PT Cahaya Pelita, yaitu perihal penagihan pembayaran. Berarti masuk ke penagihan pembayaran C10. Nah, di sini surat-surat masuk. Satu lagi, ada surat pemutusan perjanjian kerjasama dari PT Arianti Marine karena kerjasama yang terjalin dengan PT tersebut sudah berakhir. Maka surat pemutusan kerjasama termasuk ke dalam kontrak kerjasama, berarti D1.
Nah, dari berbagai macam surat ini akan kita masukkan ke dalam file. Jangan lupa untuk melakukan pelubangan kertas terlebih dahulu. Ya, jadi hati-hati di dalam pelubangan kertas karena bisa jadi kita melubanginya berantakan, maka harus serapi mungkin. Hal yang pertama adalah ambil kertas yang paling atas, lalu kita lipat, kemudian kita buat seperti ini, kita berikan garis di ujung, dan kita ambil berkas yang belum kita lubangi dengan alat pelubang kertas, yaitu perforator. Kita lihat di sini ada titik atau tanda panah. Lalu kita jadi rapi seperti itu. Nah, kemudian jangan lupa untuk memasukkan surat masuk ini ke dalam Snellhector dengan kode yang sudah saya buat tadi. Di sini ada dengan surat lamaran pekerjaan, yaitu A3. Kita buat di sini dengan kode guide A. Seperti itu. Guide A. Ya, untuk guide A kita masukkan ini guide primer. Kemudian ada guide sekundernya. Di sini guide sekunder. Berarti karena ini A3, maka kita tulis 3. Ya, di atasnya kita taruh ini, di bawahnya guide primer, guide sekunder, kemudian arsip. Kita masukkan ke sini A. Kemudian surat ada yang dari perusahaan-perusahaan yang berupa kode dari bagian pemasaran. C, kita tulis di sini C dengan guide primer C. Ya, guide primer C. Kemudian di sini ada C1, C2, dan CC yang lainnya. Kita masukkan. Yang pertama C1, guide sekunder 1. C1. Ya. Kemudian kita masukkan arsipnya. Guide primer, guide sekunder di bawahnya, kemudian arsip di bawahnya. Lanjut, ada berkas C2. Berarti kita tulis 2. Ya. Kemudian kita masukkan arsipnya dengan kode 2. Lanjut, C4. Ya, C4. Di bawahnya ada surat C4. Ya. Kita taruh di bawahnya. Lanjut, C6. Kita tulis 6. Ya. Lanjut, di bawahnya surat dengan kode C6. Selanjutnya C7, berarti kita tulis 7. Ya, kita tulis 7 dengan kode C7. Lanjut, surat untuk C8, berarti kita tulis 8. Ya, tulis 8. Lalu di sini ada surat C8. Kemudian C10. Berarti kita masukkan arsip C10. Di sini C
C10 ada 2 surat. Ya, surat di tanggal 13 Juni dan surat di tanggal 13 Juni. Jadi dua-duanya dengan tanggal yang sama. Berarti kita bisa masukkan di bawahnya. Kemudian surat dengan kode tadi lamaran. Ya, dengan D. Humas D. Kontrak kerjasama, pemutusan kerjasama dari PT Marin. Ya, D. Lalu, kalau sudah seperti itu, kita susun suratnya dan guide-nya. Jangan sampai berantakan. Dan kita masukkan ke dalam map Snellhector. Kita buka map Snellhector-nya. Lalu satu persatu bisa kita masukkan. Ya, untuk kode D terlebih dahulu. Kemudian kode C. Kode C, ya. Kode C kita masukkan. Dan kode A. Begitu juga dengan surat masuk. Surat keluar. Ini kita masukkan juga surat keluarnya. Nanti kita masukkan seperti ini. Ada yang belum dilubangi. Kita masukkan suratnya. Baik, surat masuk, surat keluar sudah saya masukkan. Ini surat masuk, ini surat keluar. Dan jangan lupa untuk menaruh buku agendanya. Selesai. Lalu kita rapikan kembali. Ini bukti bahwa terjadi penyimpanan dengan surat masuk dan surat keluar sistem subjek. Lanjut, hal yang harus saya lakukan adalah menjaga kebersihan dan keamanan arsip. Nah, kemudian surat-surat ini saya simpan dan peralatan-peralatan yang tadi kita gunakan harus kita rapikan agar pekerjaan arsipnya berjalan dengan baik dan pekerjaan-pekerjaan lainnya juga terlaksana dengan baik. Demikianlah pengelolaan arsip dari saya. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.